Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidul Mirasahar, NIM D1B12132, Prodi S1 Farmasi dari Universitas Megarizky Makassar. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat. Definisi obat. Obat adalah obat jadi yang merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan termasuk produk biologi dan kontrasepsi yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan. Penggolongan obat dibagi menjadi 7. Yang pertama berdasarkan kegunaan obat, yang kedua berdasarkan cara penggunaan obat, yang ketiga berdasarkan cara kerja obat, yang keempat berdasarkan nama, yang kelima berdasarkan rute pemberian obat, dan yang keenam berdasarkan bentuk sedan obat, yang terakhir berdasarkan undang-undang. Penggolongan obat berdasarkan kegunaan obat dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk menyembuhkan adalah obat yang digunakan untuk menyembuhkan suatu gejala penyakit atau penyakit tertentu. Yang kedua untuk mencegah adalah obat yang digunakan untuk mencegah suatu gejala atau penyakit tertentu. Dan yang ketiga adalah untuk mendiagnosis, merupakan obat yang digunakan untuk mendiagnosa atau untuk mengidentifikasi suatu penyakit. Selanjutnya, penggolongan obat berdasarkan cara penggunaan obat dibagi menjadi 2. Yang pertama, obat dalam. Obat dalam adalah obat yang digunakan melalui mulut atau peroral dan melewati saluran cerna. Obat ini diberi etiket berwarna putih. Contohnya sediaan tablet, kapsul, pil, sirup, dan obat tetes mulut. Yang kedua, obat luar. Obat luar adalah obat yang digunakan tanpa melalui mulut atau tidak melewati saluran cerna. Obat ini diberikan etiket berwarna biru. Contohnya bedak, salep kulit, krim, lotion, aerosol, suppositoria, obat tetes telinga, dan obat tetes mata. Selanjutnya, penggolongan obat berdasarkan cara kerja obat dibagi menjadi 2. Yang pertama, lokal adalah obat hanya berefek atau mempengaruhi bagian tertentu atau tempat obat itu berada, seperti pada hidung, mata, kulit, dan lain-lain. Yang kedua, sistemik adalah obat atau zat aktif masuk ke dalam peredaran darah, kemudian melalui peredaran darah tersebut akan disalurkan ke seluruh tubuh, lalu masuk ke dalam organ sasaran. Selanjutnya, penggolongan obat berdasarkan rute pemberian obat dibagi menjadi 6. Yang pertama, melalui mulut atau oral adalah obat yang diberikan atau dimasukkan dalam mulut atau melalui saluran cerna. Yang kedua, melalui parenteral adalah obat suntik atau injeksi yang disuntikkan ke bagian tertentu. Yang ketiga, melalui sublingual adalah obat yang diletakkan di bawah lidah atau bukal atau di antara gusi dan gigi. Yang keempat adalah melalui topikal, merupakan obat yang diberikan pada kulit. Yang kelima, melalui rektal, adalah obat yang diberikan melalui rektal atau anus. Dan yang terakhir, melalui vaginal adalah obat yang diberikan pada vagina. Penggolongan obat berdasarkan nama dibagi menjadi 6. Yang pertama, obat jadi adalah obat dalam keadaan murni berbentuk serbuk atau cairan atau salep, tablet, pil, atau bentuk lainnya yang memiliki karakteristik sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, obat generik. Obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat yang berkhasiat di dalamnya. Yang ketiga, obat paten. Obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang telah diberi kuasa dan obat tersebut dijual dalam kemasan asli dari perusahaannya. Yang keempat, obat baru. Obat yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Obat asli adalah obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang keenam, obat esensial adalah obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam daftar obat esensial nasional atau DOEN yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Berdasarkan bentuk sediaan obat dibagi menjadi 4. Yang pertama padat, contohnya tablet, kapsul, pil. Yang kedua cair, contohnya sirup, suspensi, emulsi, eliksir, infus, dan obat tetes. Yang ketiga semi padat, contohnya salep, krim, gel. Dan yang terakhir bentuk gas, contohnya aerosol dan inhaler. Selanjutnya, penggolongan obat berdasarkan undang-undang diatur dalam Permenkes RI nomor 917 garing Menkes garing Per
garing Romawi 10 garing 1993 yang kemudian diperbaharui Permenkes RI nomor 949 garing Menkes garing per garing angka Romawi 4 garing 2000. Penggolongan obat berdasarkan undang-undang dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dibeli tanpa resep dokter yang tanda khususnya adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual dan dibeli tanpa resep dokter dan disertai tanda peringatan. Tanda khusus obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Yang ketiga, obat keras. Obat keras adalah obat yang berbahaya sehingga pemakaiannya hanya di bawah pengawasan dokter dan obat hanya dapat diperoleh dari apotik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti balai pengobatan dan klinik dengan menggunakan resep dokter. Yang keempat, obat narkotika. Obat narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang kelima, obat psikotropika. Obat psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dan yang terakhir adalah obat wajib apotik. Obat wajib apotik atau biasa disingkat dengan OWA adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter namun harus diserahkan oleh apoteker di apotik. Penandaan obat keras, obat psikotropika, dan obat wajib apotik adalah lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam yang di dalamnya terdapat huruf K menyentuh garis. Selanjutnya, obat tradisional. Obat tradisional dibagi menjadi 3. Yang pertama, jamu. Yang kedua, obat herbal terstandar atau OHT. Yang ketiga, fitofarmaka. Penandaan jamu adalah lingkaran putih dengan garis tepi berwarna hijau yang di dalamnya terdapat 8 ranting daun. Penandaan obat herbal terstandar atau OHT adalah lingkaran putih dengan garis tepi berwarna hijau yang di dalamnya terdapat 3 bintang. Sedangkan penandaan pada fitofarmaka adalah lingkaran putih dengan garis tepi berwarna hijau yang di dalamnya terdapat kristal es. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.